به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Az-Zumar sampai pada ayat ke-53. Ayat ini adalah ayat yang terkait dengan bagaimana kebesaran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang mukmin, yang mana mereka ini telah melampaui batas dalam maksiat mereka, dalam berbuat kejahatan mereka, dalam dosa-dosa mereka. Kalau seseorang merasa mendapatkan dirinya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beritahukan kepada hambanya untuk tidak berputus asa daripada rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena putus asa daripada rahmatnya Allah termasuk dosa besar. Termasuk seseorang melakukan dosa besar adalah apabila dia itu merasa putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni orang-orang sebelum kita dengan dosa-dosa yang lebih besar, dan Allah Subhanahu wa taala masih mampu untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya bagi siapa yang mau datang menghadap kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam ayat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan ampunan atas apa? Jami'ud dzunub. Semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat mithla zabadil bahri. Walaupun banyaknya dosa itu seperti buih di lautan, tetap saja Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengampuni dosa daripada hamba-hambanya. Ya ibadi, dalam ayat, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, andai kalian itu datang kepada aku dengan sepenuh bumi ini dosa, maka niscaya aku Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kamu dengan sepenuh bumi ini ampunan. Mampu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disebutkan di dalam hadis-hadis bagaimana orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membunuh sampai 100 orang pun bisa kok diampuni oleh Allah. Dapat. Membunuh itu sesuatu dosa yang terkait dengan makhluk, yang mana susah sekali untuk dapatkan ampunan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tunjukkan rahmatnya kepada hamba bahwa Allah mampu untuk mengampuni dosa walaupun tampak sulit bagi seseorang, gambaran untuk diampuninya. Maka disebutkan di dalam ayat, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha agung ampunannya, wasi'ur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Wa zahirul ayat annaha da'watul lil mu'minin. Dan ayat ini tidak lain ajakan kepada orang-orang mukmin untuk tidak berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
qala Ibnu Katsir hiya da'watul li jami'il usah minal kafara wa ghairihim ila taubati wal inabah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya ibadiyalladzina, ya ibadi. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada hamba-hambaku, bukan hanya mukmin saja, tetapi siapapun mereka, walaupun dalam keadaan kafirnya, maksiatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan semua kepada mereka ampunan dosa dari semua dosa, ya, ampunan kepada hamba-hambanya liman taba, bagi yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berapapun banyak dosa yang dilakukan, Allah mampu untuk berikan ampunan. Ikhwan rahimakumullah, dalam salah satu riwayat disebutkan tentang Islamnya Wahsy. Kita tahu bahwa Wahsy ini adalah orang yang membunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa bahwa ketika Fathu Makkah mau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malu dan merasa banyak dosa yang dilakukan olehnya. Maka beliau akhirnya minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti keadaannya saya ini, ada enggak ayat-ayat yang bisa kemudian saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada, yang mana ayat dibacakan, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang bertaubat kepada Allah, mereka beriman dan beramal saleh, maka di dalam ayat disebutkan bahwa mereka akan digantikan oleh Allah kesalahan-kesalahan mereka dengan pahala. Maka Wahsy kemudian mengatakan, hadza syaratun jadid. Ini masih ada syaratnya ini. Syaratnya orangnya harus beriman dan beramal saleh. Keadaan saya dalam semacam ini bagaimana? Maka fala alila aqdir ala hadza. Saya khawatirnya enggak mampu untuk kerjakan itu. Setelah taubat saya masih belum bisa beriman dan beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berikutnya, yaitu apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah turun ayat ini, Wahsy mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adri ayaghfirallahu li amla. Kan atas kehendak Allah, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Saya tak tahu saya ini dapat ampunan enggak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir turun ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya diampuni. Bisa. Bukan atas kehendak Allah, bukan apa-apa, bukan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Allah nyatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Setelah kemudian turun ayat ini, maka kemudian Wahsy mengatakan hadza na'am. Ya, kalau semacam ini bolehlah. Akhirnya Wahsy masuk Islam. Ikhwan rahimakumullah, ayat-ayat semacam ini menunjukkan bagaimana besarnya karunia Allah, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kemudian Allah ingatkan di dalam ayat selanjutnya, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah kalian kepada Allah dengan taat, tunduk kepada Allah dan beramal saleh. Kalau kita tidak tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, mau tunduk sama siapa? Yang ciptakan Allah, yang kasih segala sesuatunya Allah. Tidaklah ada kebaikan yang kemudian dianjurkan oleh Nabi
kecuali di situ kebaikan buat kita sendiri. Jadi kalau mau kita hitung-hitungan, yang baik untuk kita apa? Ya, yang baik untuk kita adalah taat. Yang membuat kita senang hidup itu adalah ketaatan. Tetapi seseorang ketika melanggar perintahnya Allah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri, bukan menyakiti siapapun. Tidak akan membahayakan Allah, tidak akan membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang membahayakan, dia membahayakan dirinya sendiri saja. Kalau mau dia hitung-hitungan terhadap dirinya sendiri, untung pribadinya, maka keuntungan untuk pribadinya didapat kalau seseorang itu taat kepada Allah. Selesai. Ada Imam kitab yang mana kitab tersebut adalah kitab terkait masalah fikih. Pengarangnya itu umurnya lebih daripada 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Sehat walafiat. Nyapu masjid, bersih-bersih Masjid Nabawi. Ketika ditanya bagaimana kok bisa semacam ini, maka beliau mengatakan, hafidtuhu min sighar wa hafidhahullahu bil kibar. Saya ini jaga anggota tubuh saya tidak maksiat dari sejak kecil, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jaga saya di waktu saya sudah tua semacam ini. Sehingga seseorang yang taat kepada Allah itu sehatkan badan itu. Yang bermaksiat kepada Allah tidak lain yang hancurkan badannya sendiri. Maka itu saja lahiriahnya sudah tampak bagaimana faedah yang didapat oleh seseorang. Kemudian dalam ayat disebutkan min qabli ayyatiyakumul adzab, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la tunsarun, kemudian kalian tidak akan mendapati seseorang yang bisa mencegah kalian daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat umat-umat terdahulu bagaimana mereka ini mendapatkan azab dari Allah tiba-tiba kepada mereka, dan mereka tidak ada yang bisa melindungi diri mereka sendiri. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik di atas gunung supaya saya terlindungi daripada air ini. Tidak bisa, hancur semuanya, mati dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka badannya lebih besar, tubuhnya lebih kuat, tapi nyatanya mereka dibinasakan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa mencegah daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan kepada orang-orang Quraisy di masa itu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak kufur dan ingkar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang azab sebelum kalian ini siap, dan tidak ada yang bisa mencegah daripada azab tersebut. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah apa yang terbaik daripada yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Tidak lain yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'anul Karim bimtithali awamiri wastinabi nawahi, jalankan perintahnya Al-Qur'an, jauhi larangan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Walzimu ahsana kitabin unzila ilaikum fihi, ya, lazimilah daripada apa yang terbaik yang Allah turunkan kepada manusia, yaitu apa? Al-Qur'an. Jadi sejak awal kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling lengkap dan yang terbaik yang Allah turunkan adalah Al-Qur'an, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tashkurun, diingatkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, sebelum datangnya azab kepada kalian dalam keadaan tiba-tiba azab tersebut datang, faj'atan wa antum ghafiluna, sedangkan kalian dalam keadaan lalainya. Bagaimana datangnya azab kepada orang-orang terdahulu? Tiba-tiba datang azab tersebut. Azabu yaumid dhullah, azab di masa naungan, disebutkan di dalam ayat. Mengapa? Karena mereka menyangka bahwa itu adalah hujan.
Hujan yang mereka tunggu-tunggu sudah berbulan-bulan nggak turun hujan. Ternyata datang awan yang gelap sekali di daerah mereka. Maka mereka kemudian berbondong-bondong, lalai mereka itu, mengatakan kepada Nabi Allah Saleh atau Nabi Allah Shu'aib, ya, ini yang kita nanti-nantikan. Ini azab Allah datang kepada kalian. Ini mau turun hujan, kita mau dapatkan daripada kebaikan dari awan ini. Dan ketika mereka sudah kumpul dengan lalai mereka kepada Allah, ingkar mereka kepada para rasulnya, maka azab itu pun datang kepada mereka. Tidak bisa untuk melepaskan diri daripada azab tersebut. Begitu pula datang azab kepada mereka, kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam, dalam saat pagi mereka nggak sadarkan itu semuanya, dalam keadaan mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la tashkurun, sedangkan kalian dalam keadaan tidak mengetahui tentang datangnya azab tersebut karena tiba-tiba azab tersebut. Wa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum wa antum la tashkurun an taqula nafsun. Khawatirnya nanti kemudian kalian akan mengatakan kepada diri kalian, ba'dul nufus allati asrafat bil isyan. Nanti pada saatnya jiwa seseorang akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Betapa ruginya saya ini atas apa yang saya kerjakan daripada lewat batas dalam melakukan kejahatan, dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurangnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hasrata ala ma dhayya'tu min amrillah. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan di dalam ayat bahwa nafsu tersebut, jiwa tersebut akan mengatakan betapa ruginya saya ini atas apa yang sudah saya sia-siakan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dulunya mau sholat, seharusnya sholat nggak sholat. Dulunya puasa nggak puasa, ya ditinggalkan semua perintah-perintahnya Allah. Dianggap hidup itu sia-sia, dianggap hidup itu nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Dianggap semuanya ya cuma kerja cari makan, tanpa kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada tanggung jawab, padahal sesungguhnya ini semua nikmat datangnya dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan minta pertanggungan jawab dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntu laminas sakhirin, padahal dahulu ketika hidup di dunia termasuk orang-orang yang memperolok-olok syariatnya Allah, memperolok-olok agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa dahulu ketika hidup di dunia bukan hanya sekedar meninggalkan perintahnya Allah, tapi juga mengejek kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang muslim. Ngapain pakai jilbab, ngapain pakai agama syariat ini, untuk apa agama ini? Ya, agama ini kolot, agama ini kaku. Dari dulu selalu ada orang-orang yang selalu mengejek-ngejek syariat. Di mana keadaan mereka? Ya, mereka tetap saja mati. Hilang sudah, ditelan oleh orang masa, dan mereka semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah tegaknya syariat, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala tetap berlaku. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum yang lain, yang mana kaum yang lain cinta Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka sudah masanya hilang mereka. Aw taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin.
atau orang-orang kafir itu pun nanti kelak di yaumil qiyamah akan mengatakan, andai saya ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya saya akan ikuti daripada petunjuk Allah menuju kepada kebenaran. Wa ata'tullah, andai saya bisa waktu dahulu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kuntu min ibadihi shalihin, dan saya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yatahasar mujrim wa yuwaddu law kana minal muhsinin al-mukhlisin al-muti'in lillahi azza wa jalla. Orang-orang yang kelewat batas, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti di yaumil qiyamah akan merasakan kerugian yang besar dan berharap untuk bisa dahulu ketika hidup di dunia jadi orang-orang yang soleh. Harapannya itu saja. Harapannya ingin jadi orang kaya? Bukan. Harapannya ingin jadi dapatkan dunia seisinya? Sama sekali tidak. Harapannya ingin jadi presiden? Enggak. Ingin jadikan dapatkan jabatan waktu ketika hidup di dunia? Sama sekali tidak. Yang diharapkan oleh mereka orang-orang yang sudah sampai di akhirat, itu pun mereka berharap untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi hamba-hamba yang saleh. Siapa itu? Orang-orang kafirnya, orang-orang yang maksiatnya. Bahkan dalam riwayat disebutkan orang-orang yang masuk dalam surga pun mereka merasa menyesal. Orang-orang yang sudah masuk dalam surga itu pun dipenuhi dengan penyesalan. Apa kok orang masuk surga kok menyesal? Iya, dia menyesal melihat bagaimana perlakuan Allah terhadap dirinya. Andai dulu bisa lebih taat lagi, andai dulu ketika hidup di dunia bisa lebih taat lagi, maka niscaya dia akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi daripada saat ini. Andai dulu bisa banyak baca Quran, andai dulu waktu hidup di dunia bisa banyak berzikir, banyak bersolawat, maka niscaya kedudukannya akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah tahu hal semacam ini dan betapa berharganya umur yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Kadang kita ini hidup di dunia dan enggak merasa bahwa ini harganya mahal. Enggak merasa harga hidup itu adalah sesuatu yang mahal. Orang-orang yang ada dalam kubur, kalau diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup, niscaya mereka akan minta untuk hidup walaupun baca tasbih sekali saja. Habis itu mati lagi, tidak apa-apa. Mereka mau kok kalau dikasih kesempatan seperti itu. Dan kenapa? Karena dia sudah tahu bagaimana harganya tasbih. Sudah lihat pahalanya. Bahwa dahulu hidup di dunia itu gak sia-sia. Andai bisa tambah satu tasbih, dia bisa lihat pahalanya besar. Dalam riwayat yang disebutkan ada dua orang yang amal ibadahnya sama, tapi yang satu kelebihan satu tasbih, maka dia mendapatkan kedudukan surga yang lebih tinggi daripadanya. Yang satu tingkatan surga itu perjalanan 500 tahun lamanya, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya. Maka saat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saat kita berlomba-lomba dalam kebajikan untuk kita ini bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au taqula hina taral adzaba law anna li qarratan fa akuna minal muhsinin. Atau dia nanti akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat siksa Allah ini sudah ada di hadapannya, maka dia akan mengatakan law anna li qarratan, andai saya ini bisa kembali hidup ke dunia, maka niscaya aku akan fa akuna minal muhsinin, maka aku akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal-amal yang saleh. Dia pun akan mengatakan semacam itu. Andai-andainya banyak, andai-andainya banyak. Disebutkan di dalam ayat tadi, ketika kemudian sudah ada di hadapan Allah, sudah ada di hari kiamat, mengatakan au taqula nafsun ya hasrata ala ma
farraddu fi jambillah, yang menyesal atas apa yang sudah dikerjakan di masa ketika hidup di dunia. Wa in kuntu la minasahid aw taqul law anna Allah hadani. Lalu kemudian yang kedua dia mengatakan, andai saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya saya akan taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga dia minta kepada Allah, andai bisa kembali kepada kehidupan dunianya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bala qad ja'atka ayati. Ya, kamu kan sudah datang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Tanda-tanda bukti kebenaran aku melalui para nabi dan para rasul yang dibawa oleh mereka. Lau anallah hadaniya, Allah kan ketika dia mengatakan kepada Allah, andai saya ini dapat hidayah dari Allah, kan sudah datang petunjuk-petunjuk aku, ayat-ayatnya kan sudah datang, sudah dibacakan kepada kalian ayat-ayat tersebut. Mukjizat-mukjizatnya kan sudah datang, sudah kalian lihat itu semuanya. Harusnya iman, gak ada jalan lain. Semuanya itu yang nutup dirinya sendiri, bukan Allahnya. Kalau Allahnya sudah kasih orangnya yang terbaik. Orangnya, parasnya itu indah untuk dilihat, sehingga gak ada celah lagi untuk mengejek keadaan orang tersebut. Gak bisa. Suaranya indah, ucapannya indah. Semua para nabi dan para rasul seperti itu keadaannya. Dan tentunya yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu ucapannya baik, ajakannya jelas, cara dakwahnya itu macam-macam. Anda lihat Nabi Allah Nuh alaihi salam bagaimana mengungkapkan bahwa dirinya sudah berpayah-payah dalam dakwah. Oh, saya sudah ajak dengan terang-terangan, saya sudah ajak dengan rahasia juga sama mereka. Sendiri-sendiri pernah, kumpul sama orang banyak sudah pernah. Dengan ungkapan-ungkapan bagaimanapun cara dakwah sudah disampaikan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada mereka. Semua para nabi semacam itu, mengajak kepada mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada mukjizatnya, ada ayat-ayat Al-Quran yang datang kepada mereka, sehingga semuanya sudah jelas datang bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabta biha, tapi kenyataannya kamu yang dustakan. Kalian kan minta supaya dikasih hidayah, sudah kok datang petunjuk Allah kepada kalian. Fakadzabta biha, kamu dustakan ayat-ayat aku ini. Wastakbarta, dan kamu menjadi orang yang sombong. Wa kunta minal kafirin, dan kamu menjadi orang yang kafir terhadap ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam As-Sawi di dalam tafsirnya, orang-orang kafir itu pertama penyesalan yang terjadi pada mereka kelak di yaumil qiyamah, penyesalan pertama. Kemudian apa? Kemudian datangkan hujah-hujah. Hujah-hujahnya enggak ada dasarnya sama sekali. Law anallahu hadani lakuntu minal muhsinin. Oh, andai Allah kasih hidayah saya, kasih hujah-hujah yang mana di situ enggak ada dasarnya sama sekali. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga dia berandai-andai untuk kembali kepada kehidupan dunia. Andai balik saya kepada kehidupan dunia, saya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada mereka? Disebutkan walau rudda la'ada ila dhalalihi. Andai orang tersebut, orang kafir ini dikembalikan pada kehidupan dunianya, Anda bisa bayangkan, orang sudah masuk di akhirat. Setelah itu dia minta dikembalikan, Allah kembalikan. Andai orang itu dikembalikan lagi pada kehidupan dunianya, niscaya dia akan tetap dalam kesesatannya. Gak berubah keadaan mereka, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu, andai mereka itu dikembalikan pada kehidupan dunianya, la'adu limanuhu anhu,
niscaya mereka akan kembali kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukannya ya tetap maksiat, yang dilakukannya tetap ingkar, yang dilakukannya tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum lakadzibun, sungguh mereka adalah orang-orang yang dusta. Ditekankan oleh Allah, wa innahum, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dusta. Hujjahnya sudah sampai kepada mereka, dasar buktinya sudah ada di hadapan mereka, para nabi dan para rasul, kitab-kitabnya, mukjizat-mukjizatnya. Mereka kelak nanti di yaumul qiyamah pingin balik pada kehidupan dunianya. Allah jawab, walau ruddu, andai mereka itu dikembalikan, niscaya mereka tetap kok sama, enggak berubah. Yang sesat ya sesat, yang taat ya taat. Jadi ini memang sudah paten, nggak akan berubah keadaan mereka. Sebagaimana kisah tentang iblis. Iblis itu nggak mau sujud, minta sama Nabi Musa alaihi salam untuk supaya Allah mau kasih taubat. Bisa nggak saya dapat taubat? Oh bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, syaratnya adalah kamu sujud sama Nabi Adam di kuburnya. Tunjukkan ini loh kuburnya kalau kalian mau, kalau iblis mau kembali kepada Allah, mau taubat. Apa yang terjadi? Andai kan dia sujud selesai kan, permasalahan kan jadi selesai. Iblis kok tetap akhirnya dapat taubat dari Allah. Hanya untuk itu saja sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali. Tapi apa yang dikatakan sama Nabi Musa, wahai Musa, dulu Adam itu masih hidup, saya nggak mau sujud. Kok sekarang mati kok saya suruh sujud sama dia? Jadi ya apa itu namanya kalau bahasa kita itu ngeyelnya. Itu sudah memang kayak seperti itu dan nggak akan berubah. Maksiatnya ya begitu, yang nggak akan berubah. Mau berubah sekarang waktunya. Mau taat sekarang, mau ibadah sekarang, mau kembali sekarang. Watak orang ya tetap seperti itu, tidak akan berubah dengan keadaan apapun. Walaupun mukjizat-mukjizat itu datang kepada mereka, tetap saja keadaan seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu taat kepadanya dan dijauhkan daripada maksiat Allah hingga di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal